Baik, perkenalkan nama saya Lukas Silangan. Saya dari tahap 4 pagi dengan NIM 4342 4085. Di sini saya akan melakukan assessment tengah semester di masa kuliah keamanan perekonomian. Nah, di sini saya storytelling kan, yaitu membayangkan sebuah aplikasi itu di atas. Pertama-tama, kenapa keamanan itu penting? Ya, salah satunya adalah ketergantungan, di mana masyarakat makin bergantung pada teknologi, keterlambatan, yang dimana part yang ditemukan terlambat sehingga biaya menjadi mahal, siklus pengembangan yang mempertimbangkan keamanan di setiap fase dan rekrutmen jika mengimplementasi hingga operation. Kenapa sih harus secure SDLC? Ya, manfaatnya yaitu melindungi informasi, mengurangi attack surface, meningkatkan ketahanan. Dengan tujuan menghemat biaya, seperti yang di awal, tim punya pemahaman yang seragam soal keamanan, sistem lebih andal, dan dipercaya. Nah, di sini saya mengambil mini case aplikasi antrian pada klinik sehat. Dari meningkat saya, makalah-makalah yang muncul antara lain data rekam medis pasien bisa diakses siapa saja ya. Ini tidak aman ya. Tidak ada instruksi pada data yang dikirim, bug ditemukan setelah banyak user yang memakai sehingga biaya perbaikannya sangat tinggi. Kalau saja dari awal menerapkan secure SDLC, fase recruitment sudah mempertimbangkan siapa yang boleh akses data, bagaimana data dilindungi, dan apa saja potensi ancaman yang sekiranya terjadi. Apa itu security requirement? Singkatnya menjadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional yang mengatur bagaimana sistem itu dikembangkan. Security requirement merupakan pernyataan konkret tentang fungsi keamanan yang harus dipenuhi. Contoh, buruknya seperti sistem harus aman karena terlalu ambigu. Amannya fungsi apa, begitu kan? Nah, kini saya mengambil contoh yang baik adalah password minimal 8 karakter, session timeoutnya 15 menit, data sensitifnya semua dienkripsi. Use case dan miss use case. Mengenai use case menggambarkan apa yang dilakukan penguasa, sedangkan miss case menjelaskan apa yang dilakukan penyerang atau hal yang tidak boleh terjadi di dalam sistem. Nah, saat membuat miss Yuk, oke. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita membedakan input valid dan tidak valid. Apakah permintaan bahasa aplikasi yang sah atau yang jahat? Bisakah orang dalam menyebabkan sistem itu gagal? Nah, ini adalah risk management. Dari tiga tahap pertama yaitu mengidentifikasi risiko, analisis risiko, dan mitigasi risiko yang dapat dilakukan melalui 4 pendekatan. Sebagai berikut. Nah, ini mini case-nya dalam yang saya bawa ke klinik sehat ini, seorang dokter yang login hanya dapat mengakses data pasien miliknya sendiri, sementara pada case penyerang yang mencoba login berulang kali dengan brute force harus diblokir oleh sistem setelah 5 kali percobaan gagal. Oleh karena itu, security requirement yang ditambahkan meliputi authentikasi melalui kirim password dengan panjang minimal 8 karakter. Organisasi yang memastikan dokter hanya bisa mengakses data pasien milik sendiri serta non-replication berupa pencatatan setiap akses data ke dalam blok objek. Sedangkan dari sisi manajemen risiko, risiko kebocoran data pasien dikategorikan sebagai high, yang dimana ya wajib dimitigasi seperti itu. Security by design. Nah, ini desain dulu, maka aman dulu. Keamanan harus jelas dari awal, bukan dinyamper di akhir. Security by design dengan menerapkan fungsi utama, yaitu least privilege. Hanya akses yang perlu defend in depth. Pertahanan berlapis, zero trust, dan security in the open. Oleh karena itu, pendekatan shift left security memindahkan pertimbangan keamanan ke fase yang paling awal dalam keamanan SDLC sehingga risiko dapat diidentifikasi dan dimitigasi sejak dini.
kenali ancamannya sebelum terjadi. Ya, menggunakan threat modeling, metode yang mengidentifikasi ancaman sejak awal fase desain. Ancamannya yaitu spoofing, tampering, reputation, dan yang lainnya. Properti yang dilanggar yaitu authentication, integrity, reputation, compatibility, availability, and authorization. Ya, prosesnya yaitu mengidentifikasi ancaman terlebih dahulu, lalu menilai dampaknya, ranking mana yang alien dan rencanakan mitigasi yang seperti apa. Nah, sini mini case security design klinik sehat dalam quick modeling menggunakan pendekatan SWOT. Setiap ancaman dipetakan dengan mitigasinya. Ancaman spoofing, penyerang berpura-pura menjadi dokter, dimitigasi dengan autentikasi dua faktor. Lalu tampering atau data rekam medis diubah ke transmisi, dimitigasi dengan enkripsi TLS dan integritas hash. Informasi disclosure, data pasien bocor, dimitigasi dengan enkripsi data, XREF serta penerapan less privilege dan denial of service atau sistem diserbu oleh request dimitigasi dengan red limiting. Nah, defense in-depth pada sistem kliniknya diterapkan secara berlapis nih. Layer pertama, layer satu berupa login dengan password, layer kedua menggunakan token GWT, layer ketiga dilindungi oleh firewall, dan layer keempat mencatat seluruh aktivitas ke dalam audit log. Menulis kode yang tidak bisa dieksploitasi. Dalam konsep ini, vulnerability adalah celah keamanan seperti SSS, SQL injection, atau buffer overflow yang dapat dieksploitasi. Secure coding berarti menulis kode sejak awal agar kerentanan tersebut tidak muncul berdasarkan prinsip utama dari SCA-CRT dan OSP-GOSCP. Praktek yang harus diterapkan meliputi validasi semua input, ya, sanitasi data sebelum kirim ke sistem lain, default DNI atau menolak lebih dahulu lalu mengajukan secara implicit, serta less privilege, defect engine, serta penggunaan standar perkodean yang ditetapkan. Proses dan equipment pengembangan yang aman. Nah, yang pertama adalah fase perkodean yang aman, di mana dimulai dengan penerapan security guidelines sebagai aturan sebelum menulis kode. Lalu secure equipment dapat dilakukan dengan membatasi akses fisik ke server dan perangkat pengembangan menggunakan akses control list. Nah, sini memiliki secure coding klinik sehat. Masalah sebelumnya itu query select from user where ID plus user ID. Dan dimana ini tuh sangat rentan dengan SQL injection. Nah, setelah secure coding, query select bintang from user where ID sama dengan tanda tanya. Nah, ini menggunakan preference statement yang inilah lebih aman SQL injection. Beberapa penerapan lainnya meliputi penelitian beberapa pasien dengan tidak mengizinkan karakter seperti script untuk mencegah SSF, penyebaran palsu dalam bentuk hash menggunakan script ya, bukan plain text. Kewajiban peer review terhadap semua perubahan kode teknologi merge serta penyimpanan ulang aktivitas dokter sebagai audit trail. Nah, sini saya punya slogan keamanan adalah proses bukan produk. Sekian presentasi saya tentang keamanan perangkat lunak. Nanti sini saya akan sertakan link video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.